Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama harapan saya dan permohonan saya pada Allah, semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan, Amin. panjang umur, dan diberi perlindungan keselamatan dimanapun Pak Ustadz berada. Amin. Supaya Pak Ustadz dapat menyuarakan kebenaran Al-Quran ini sampai di seluruh penjuru dunia. Amin. Amin. Dan kita kelak dapat sama-sama masuk di surganya Allah. Amin. Pertanyaan pertama begini Ustadz. Diperkenalkan Ibu, mohon maaf. Saya Sri Lestari dari Solo paling kidul Ustadz, Kampung Joyotakan. Begini Ustadz, saya usia sudah setua ini tapi belum bisa baca Al-Quran. Padahal banyak anak TK aja udah pandai membaca Al-Quran. Terus setelah saya ngaji di sini, pertengahan tahun 2013 saya mulai ngaji di sini. Awalnya cuma dengar radio. Setelah sedikit-sedikit saya mulai paham Al-Quran, saya punya niat untuk belajar membaca Al-Quran. Dan Alhamdulillah sudah khatam Iqra 6. Alhamdulillah. Monggo Ibu. Yang saya tanyakan, membaca Al-Quran yang belum fasih, masih gerudal-geradul, tidak tahu artinya dan tidak paham maksudnya, apakah juga mendapat nilai kebaikan dari Allah? Yang pertama Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua, saya punya nazar Pak Ustadz, mohon pencerahannya, nazar saya ini benar atau salah menurut agama. Begini Pak Ustadz, saya memutuskan silaturahmi dengan teman sampai mati. Kalau dia belum mau jadi orang yang beriman, saya memutuskan hubungan baik dengan dia bukan karena kekafirannya, tapi karena dia tega mengkhianati saya, menyakiti hati saya. Bahkan perbuatan dia termasuk dosa besar. 14 tahun saya mengenal dia, berteman baik dengan dia, sedikit pun saya tidak pernah punya prasangka jelek sama dia. Tapi ternyata dia tega berkhianat. Tahun 2014 yang lalu saya mulai putus hubungan dengan dia. Sampai sekarang saya belum bisa melupakan perbuatan dia Pak Ustadz. Walaupun sebenarnya saya tidak ingin mengingat-ingat perbuatan dia, tapi ternyata saya belum bisa melupakannya. Orang Islam atau bukan itu? Kalau orang Jawa mengatakan ali-ali moto kuningan, dilali-lali mekso kelingan. Enggak. Ya Mas, belum. Orangnya itu orang Islam atau bukan? Orang kafir Pak Ustadz. Oh, orang kafir. Terus? Terus apa lagi? Iya. Tadi sampai di ali-ali. Sampai ali-ali mata kuningan tadi loh. Mohon penjelasannya, nazar saya ini memutuskan hubungan sampai mati ini benar atau salah? Karena saya masih ingat tausiah Pak Ustadz, kalau manusia itu tidak mungkin jadi lebih baik tanpa tuntunan agama atau Al-Quran. Maka saya masih trauma berteman lagi dengan dia, kalau dia masih kafir. Pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz, kalau kita mengatakan kejelekan saudara kita sesama muslim atau hibah, itu termasuk makan bangkai saudara kita sendiri. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau yang kita katakan kejelekannya orang kafir yang menyakiti hati kita, mengganggu kita, bahkan hampir merusak kehidupan rumah tangga kita? Apa itu juga termasuk makan bangkai saudara sendiri Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu itu bagus itu membaca Quran, ya, isin kalau cah cilik-cilik. Anak kecil dia sudah bisa baca Quran dengan lancar. Tapi ibu karena sudah seusia itu tidak bisa baca Quran, mungkin awalnya tidak perlu Quran itu untuk apa? Untuk apa belajar ya? Tidak ngerti, walaupun mungkin sudah jadi orang Islam, tidak merasa berkewajiban untuk bisa memahami Quran. Setelah ngaji, dengarkan radio, ya, kajian, baru sadar orang Islam itu wajib memahami Al-Quran.
Ya, karena wajib memahami Al-Quran, ya tentu belajar membacanya juga. Alhamdulillah sudah sampai 9 apa tadi? Iqra 6. Iqra 6. Tamat Iqra 6 Ustaz. Alhamdulillah Iqra 6. Dah, ya habis maghrib diikuti tahsin terus. Nanti lama-lama kan sampai khatam. Udah baik itu usaha baik. Apa dapat nilai kebaikan? Oh iya. Membaca Quran itu setiap huruf 10 kebaikan. Nabi kita mengatakan, ya, jangan dikira alif lam mim itu satu huruf. Alif lam itu alif satu, lam satu, mim satu. Dan orang membaca alif lam mim sudah mendapat 30 kebaikan. Tuh, walaupun masih grodal-gradul. Justru grodal-gradul itu rekoso kan? Pengen jadi lancar, nilainya lebih banyak itu. Nah, orang kok grodal-gradul wis rasa maca sisan, sok macane nek wis pinter bae. Lah grodal-gradul ora gelem ajar kapan macane nek wis pinter? Nah, justru pinter itu awal-awal dari grodal-gradul sisik. Nek grodal-gradul wis mandek ora bakal iso. Seperti bapak tadi belajar sepeda motor tiba. Jadi tiba, orang serajar ya ora nganti iso sudah. Gitu. Nah, itu maka itulah insyaallah ada kebaikannya. Kemudian nadar itu yang baik-baik saja. Jangan memutuskan sampai mati lah. Tahu-tahu kalau dia jadi orang Islam, tidak boleh kan memutuskan persaudaraan sama Muslim itu. Kalau orang kafir, apalagi menyakiti hati, apalagi mengkhianati, merusak kebaikan, nah itu kita tidak usah nadar yang jelek, ya. Nadar itu selama dia masih berbuat seperti itu, tidak usah nyambung, tapi lebih baik lagi kamu doakan. Mudah-mudahan orang itu tadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dapat hidayah jadi orang Islam kan dia. Adapun dia mengkhianati, berbuat maksiat karena orang kafir tidak merasa kok gitu dosa itu nggak merasa. Nah, kalau didoakan dia dapat hidayah, nanti menyadari, menyesali perbuatannya kan jadi persaudaraan. Ya, lebih baik didoakan supaya mendapat hidayah. Ya, nanti kalau jadi orang Islam jadi saudaranya. Kalau sudah jadi saudara kan tidak boleh memutus silaturahim. Ya, kemudian mengatakan kejelekan orang kafir tujuannya apa? Nah, dikatakan kejelekannya tujuannya apa? Ya, kalau tujuannya kalau memang orang kafir itu selalu di mana-mana berbuat kejelekan, ya, untuk memagari supaya orang lain tidak terkena akibat kejelekannya. Ada kepentingan di situ tidak salah. Tapi kalau orang walaupun itu dia kafir, ya, siapa tahu nanti kalau dia berbuat merasa dapat hidayah terus berbuat kebaikan. Kamu mengatakan kejelekan tadi kepada orang lain, ya. Setelah dia bisa berbuat baik, kamu tidak sempat mencabut kejelekannya itu. Ya toh? Maka lebih baik tidak usah orang menceritakan kejelekan orang lain sekalipun dia orang kafir. Ya toh? Tidak usah. Siapa tahu dia nanti jadi orang Islam itu jadi baik. Orang yang pernah kamu ceritani kejelekan orang itu tadi ngerti ini jelek, padahal dia sudah jadi muslimah, sudah jadi baik. Ya, seperti orang zina itu matinya dirajam, dikubur. Nah, Nabi berjalan-jalan sama sahabatnya lewat kuburan orang yang mati dirajam tadi. Terus sahabatnya mengatakan, "Oh ini loh kuburannya orang mati karena dirajam, karena zina dia." Nah, tengahnya menjelek-jelekan itu Rasulullah dengar, siapa yang berkata begini, siapa berkata begini tadi? Saya ya Rasulullah. Nah, ketahuilah orang yang kamu jelek-jelekan tadi sekarang ini sedang merendamkan dirinya di bengawan surga. Ya, sekarang ini dia merendamkan dirinya di bengawan surga. Kamu masih menilai jelek saja. Dan dia sudah di surga, kamu masih menilai jelek. Belum tentu kamu nanti di surga. Nah, gitu kan. Maka lebih baik jelekan itu dipendam, tidak usah dibicara-bicarakan. Nah, kecuali ada perlunya. Memang orang itu pekerjaannya begitu. Nah, supaya tidak orang lain hati-hati kalau kamu bergaul dengan orang itu pekerjaannya begini, supaya tidak terkena pada kamu, ya boleh aja itu. Tapi tidak perlu yang lain-lain semua diberitahu.
Ya, gitu ya. Itulah indahnya orang Islam itu. Ya, orang Islam tidak punya masa dendam, tidak punya, gitu. Apalagi membicarakan jeleknya orang lain.